Saya tahu ya, Yesus Kristus itu adalah firman Allah. Yang kemudian firman itu dibawa oleh malaikat kepada Bunda Maria. Kalau di Islam itu Siti Maryam, setahu saya. Kemudian tanpa seorang ayah, dia akhirnya hamil. Seorang suami ya, dia hamil. Kemudian lahirlah Isa Al-Masih kalau di Islam, kalau di Kristen mengenalnya Yesus Kristus. Saya pernah bertanya mengenai masalah Isa dan Yesus apakah sama atau tidak kan? Karena dari linguistik bahasa dia memiliki kesamaan. Tapi secara histori dari dua kitab suci dia memiliki perbedaan. Bukan histori, teologi. Teologinya ya. Tapi kalau menurut saya, pandangan saya pribadi, entitasnya sama. Maksudnya profilnya? Entitas. Jadi kemampuan atau wujud daripada Yesus Kristus yang digambarkan di dalam Injil dan di dalam Al-Quran itu buat saya memiliki entitas yang sama. Entitas sama. Artinya di dalam Al-Quran dipercayai bahwa Yesus Kristus atau Isa di sana adalah sebagai nabi dan utusan. Di dalam Kristen orang dia bisa melihat itu sebagai nabi, sebagai utusan, sebagai guru, atau mungkin dia mempercayai itu adalah sebagai bagian dari Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Gitu. Tapi Yesus sendiri ngaku sebagai nabi loh. Iya, itu kan tergantung dari di Bible. Iya, cara pandang dia kan masing-masing. Artinya ada yang membaca, oh, aku adalah nabi, aku adalah guru. Mereka meyakininya kan, jadi bentuk keyakinan itu tidak bisa kita logiskan kan. Artinya ketika dia membaca, di situ dibilangnya nabi, atau apa, kalau dia yakinnya itu Tuhan, dia tetap akan yakin itu Tuhan. Sebenarnya itu ada indikasi yang menarik, Bang Denny ya. Ada indikasi. Jadi kalau tadi Bang Denny melihat, ini orang melihat dia sebagai nabi, sebagai misalnya utusan atau apa, dan juga ada yang memandang dia mempunyai sisi ilahi, itu ada sisi menariknya. Coba dilihat di Bible juga, itu ada tokoh yang namanya Paulus dan Barnabas. Pernah dengar kan? Iya, pernah dengar. Paulus dan Barnabas ketika itu mereka menyembuhkan seorang laki-laki yang lumpuh di pinggir kolam. Ketika disembuhkan, orang-orang yang melihat, mereka memandang dewa-dewa sedang turun. Nah, perspektifnya ya. Ada pandangan orang-orang itu yang memang sangat kental dengan kepercayaan tentang dewa-dewa. Jadi Barnabas dipanggil sebagai Zeus, Paulus disebut sebagai Hermes. Ya pada saat itu ya, memang ada di Bible, ada di Bible. Oke. Jadi orang-orang masyarakat pada saat itu memang sangat kental dengan kepercayaan akan dewa-dewa. Jadi kalau ini menurut pandangan daripada orang-orang akademis juga ya, bahwa kepercayaan di dalam Kristen tentang Yesus, sosok Yesus sebagai yang disebut dengan anak Allah, yang mana di dalam konsili Chalcedon 451 dia dipercayai sebagai sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Itu sebenarnya konsep itu sama dengan konsep paganisme di dalam Romawi dan juga Helenisme dari Yunani. Nah, kalau tadi Coki bilang pada zamannya itu orang-orang yang mencoba merasionalisasi Tuhan atau sosok ilahi, Yunani itu kan memang mempunyai sifat sistem kepercayaan Helenisme, dewa Zeus dan segala macam lah, yang punya anak setengah manusia setengah dewa, Hercules, Perseus dan segala macam. Kepercayaan itu yang dibawa oleh bangsa Yunani oleh Alexander Agung ketika menguasai daerah Mediterranean, Persia, Babilonia, Sumeria, Mesir, bahkan Palestina. Daerah semua itu mengalami masa Helenisme. Era Helenisme itu dari abad keempat sebelum Masehi sampai abad pertama sebelum Masehi. Sebelum digantikan oleh Romawi. Romawi menggantikan bukan bawa Helenisme tapi bawa paganisme. Karena Romawi juga meminjam dewa dari Persia untuk disembah selama 400 tahun. Dewa bisa dipinjam zaman itu. Bisa. Mitra kan dari Persia sebenarnya. Dibawa sama Romawi. Disembah di Romawi. Jadi bahkan orang Romawi juga mereka ada dewanya, kaisarnya juga termasuk dewa orang Romawi. Jadi Kaisar Augustus dan Julius Caesar kita tahu, mereka juga dianggap sebagai juru selamat untuk umat manusia. Saat itu. Konsepnya mirip dengan Yesus gitu pada saat itu. Nah, jadi konsep-konsep itu yang akhirnya masuk ke dalam Kristen, sehingga orang memandang Yesus sebagai sosok ilahi. Karena ada background itu tadi, ada Helenisme dan paganisme gitu. Itu memang diteguhkan oleh konsili-konsili di dalam Kristen. Dari mulai 325 mengangkat Yesusnya sebagai satu hakikat dengan Tuhan. Konsili 381 mengangkat Roh Kudus sebagai satu hakikat dengan Tuhan. 431 menentang orang-orang yang menyembah Maria sebagai Tuhan.
maka Maria disebut Theotokos. Emangnya ada orang menyembah Maria sebagai Tuhan? Ada. Abad keempat timbul aliran namanya Koliridianisme. Oh. Ada lagi kelompok yang namanya Mariamites. Juga menyembah Maria sebagai Tuhan. Oh. Nah, itu yang disebut bidat oleh gereja pada saat itu. Oh, oke. Oh, itu bidat gitu. Itu sesat gitu. Iya. Oleh gereja di Konsili Efesus 431 Masehi. Oke. Konsili Kalsedon 451 Masehi menetapkan bahwa Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Iya. Jadi punya dua natur. Mirip dengan konsepnya yang Hercules gitu. Iya. Hercules sepenuhnya manusia juga sepenuhnya dewa. Iya. Separuh manusia, separuh dewa gitu. Konsepnya mirip, mungkin detailnya beda lah. Iya. Nah, itu memang banyak sekali Kristen mengadopsi dari konsep-konsep yang seperti itu. Iya. Contoh misalnya ketika perjamuan kudus di Yohanes 6, 51, 54. Kan Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Barang siapa makan tubuhku, minum darahku, akan memperoleh hidup yang kekal. Itu ternyata nggak jauh beda sama coffin text untuk dewa Osiris di Mesir. Iya. Ya, tubuhnya Osiris dilambangkan dengan roti, darahnya Osiris dilambangkan dengan darah, dengan anggur. Iya. Barang siapa makan tubuh dan minum darah Osiris, memperoleh hidup yang kekal. Iya. Itu banyak sekali yang begitu. Itu tadi baru beberapa contoh lah ya. Iya. Nah, jadi kalau tadi dibilang, Bang Denny bilang, ada orang yang menganggap Yesus sebagai ilahi, ya itu latar belakangnya adalah itu. Iya. Gitu.